Jangan lupa like and subrek ya guys. Selamat mendengarkan. Angin berpasir bertiup di atas gurun yang sunyi saat suara melolong berlama-lama di langit. Angin membawa gelombang pasir saat terbang ke kejauhan. Beberapa bintik hitam berangsur-angsur muncul di ujung jalan. Sesaat kemudian, titik hitam mendekat. Itu sebenarnya konvoi. Ada hampir 100 penjaga dengan wajah tegas menjaga konvoi itu. Banyak tatapan hati-hati menyapu mereka. Tangan mereka juga memegang erat senjata di punggung mereka. Lokasi bagian gurun ini sudah mendekati bagian luar wilayah Central Plains Utara. Oleh karena itu, sesekali seseorang akan melihat satu atau dua sosok. Namun, mereka sangat jarang dan menghilang dalam sekejap mata. Seluruh jalan hanya berdering dengan suara tapak kuda dan jeritan elang yang terpancar dari langit. Xiaoyan bersandar di jendela di dalam gerbong yang bergelombang. Pandangannya melihat ke arah penjaga yang tampak tegas dari klan Han. Suasana hari ini berbeda dari perasaan santai biasanya. Bahkan Guitu dan beberapa orang lainnya yang pada dasarnya bercanda setiap hari juga menutup mulut mereka. Tangan mereka, yang memegang senjata mereka, mengencangkan dan mengendurkan berulang kali, mengungkapkan kecemasan di hati mereka. Sepertinya ular iblis Siamang memiliki reputasi yang cukup ganas di sini. Dia benar-benar mampu menyebabkan orang-orang ini menjadi begitu cemas, Xiaoyan dengan lembut bergumam setelah menyerap ekspresi orang-orang di sekitar ke matanya. Xiaoyan merenung sejenak sebelum menggelengkan kepalanya. Setelah itu, dia duduk bersila di dalam gerbong, menutup matanya, dan memulihkan diri. Kerutan di dalam gerbong berlanjut selama sekitar 2 jam atau lebih sebelum tiba-tiba berhenti. Pada saat ini, Xiaoyan, di dalam gerbong, tiba-tiba membuka matanya. Pandangannya melewati celah jendela dan secara kebetulan bisa melihat puncak gunung yang curam tidak jauh dari situ. Di tengah-tengah puncak gunung ada celah yang tampaknya telah dibelah. Retakan itu berukuran sekitar 20 kaki, tampak seperti jurang. Ketika kereta berhenti, persepsi spiritual Xiaoyan sangat merasakan bahwa detak jantung setiap orang menjadi sedikit lebih cepat. Tampaknya ini yang disebut ngarai 10.000 ular. Semuanya, hati-hati, kita memasuki area 10.000 ngarai. Guitu, pimpin beberapa orang untuk menyebarkan bubuk pengusir ular di sepanjang jalan. Ular di dalamnya adalah mata Siamang. Selama tidak diganggu, kita harus bisa melewatinya dengan lancar. Selain itu, bahkan jika kami ditemukan, jangan menyerang tanpa perintah. Mereka yang tidak patuh akan dihukum sesuai dengan aturan klan. Tangisan keras Han Chong tiba-tiba terdengar dari luar gerbong sementara Xiaoyan tenggelam dalam pikirannya. Ya Pak, sebuah tanggapan menyusul setelah tangisan Han Chong terdengar. Ayo pergi. Ekspresi Han Chong serius saat dia mengangguk. Dia segera melambaikan tangannya dan memerintahkan dengan suara yang dalam. Konvoi mulai bergerak sekali lagi atas perintah Han Chong. Setelah itu, ia perlahan maju menuju pegunungan terjal. Saudara Xiaoyan, jika nanti terjadi sesuatu, saya ingin meminta sesuatu dari Anda. Cobalah yang terbaik untuk membawa Xiao Jie pergi. Suara rendah tiba-tiba terdengar dari luar sementara Xiaoyan bersandar di jendela kereta. Dia tanpa sadar terkejut. Dengan menoleh, dia melihat bahwa orang itu adalah Han Chong. Tidak ada yang harus terjadi. Siamang itu hanya menginginkan biaya tol. Tidakkah semuanya akan diselesaikan jika Anda memberinya bayaran pada saat itu? Xiaoyan bertanya. Jika Xiao Jie tidak ada, kemungkinan kita bisa menyelesaikannya hanya dengan membayar sejumlah uang. Namun, ular bajingan itu tidak hanya tamak, tapi juga seperti binatang buas saat bertemu dengan wanita cantik. Oleh karena itu, jika terjadi kecelakaan pada saat itu, masih ada jarak yang cukup jauh dari kota Tianbei dari sini. Bahkan klan Han akan kesulitan memberikan ancaman yang besar padanya. Han Chong melihat ke gerbong depan yang memancarkan keharuman yang tenang, menghela nafas, dan tertawa getir. Xiaoyan baru tiba-tiba mengerti setelah mendengar ini. Mereka sebenarnya mengkhawatirkannya. Tak heran jika kelompok itu tampak seolah-olah akan bertemu musuh besar.
Kakak Han, yakinlah bahwa tidak ada yang akan terjadi pada semua orang. Xiao Yan tersenyum saat menjawab. Han Chong hanya memperlakukan kata-kata Xiao Yan sebagai bentuk penghiburan. Dia tertawa getir saat dia mengejek dirinya sendiri. Dia jelas mengerti bahwa Xiao Yan saat ini adalah orang yang terluka parah, namun dia masih datang dan mengatakan ini kepadanya. Jika sesuatu terjadi pada saat itu, kemungkinan Xiao Yan bahkan tidak akan memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri. Bagaimana dia akan membantu nona muda? Han Chong menghela napas. Ketika dia melihat kereta perlahan-lahan memasuki jurang, dia hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya. Setelah itu, dia menaiki kudanya dan dengan cepat berlari ke depan sebelum mulai memeriksa sisi-sisinya untuk aktivitas apapun. Pada saat ini, konvoi masih memasuki ngarai 10.000 ular. Karena mereka takut mengganggu apapun, gerbong mereka semuanya tertutup pakaian. Mulut banteng bertanduk hitam yang menarik truk juga terhalang. Kelompok itu menyelinap ke ngarai dengan cara diam-diam. Semua penjaga klan Han di kedua sisi gerbong sudah menarik senjata mereka. Tangan mereka yang lain memegang bubuk berwarna putih yang berulang kali mereka sebarkan di kedua sisi jalan. Konvoi tidak bertemu dengan apapun di tengah suasana yang gelisah ini. Sekitar 10 menit kemudian, mereka melewati bagian tengah ngarai. Dari Hede, samar-samar mereka bisa melihat jalan keluar ngarai di kejauhan. Hampir semua orang diam-diam menghela nafas lega ketika melihat ini. Sementara semua orang santai, Xiao Yan di dalam kereta perlahan membuka matanya. Dia segera menghela nafas pelan. Mereka memang tidak bisa bersembunyi dari masalah. Desahan baru saja terdengar ketika seluruh ngarai langsung bergetar. Segera, pepohonan di kedua sisi ngarai dengan cepat tumbang, menampakkan beberapa ular besar. Sialan, kita sudah ketahuan. Tingkatkan kecepatan kami, pergilah. Han Chong berteriak dengan marah. Ekspresinya menjadi jauh lebih jelek saat melihat pemandangan ini. Pada saat ini, dia tidak perlu berteriak. Pengawal klan Han yang berpengalaman sudah berusaha sekuat tenaga untuk mendorong banteng bertanduk hitam itu ke depan. Setelah itu, konvoi itu bergemuruh dan melaju, berusaha sekuat tenaga untuk keluar dari jurang. Bang! Ketika konvoi masih sekitar kurang dari 100 meter dari pintu keluar ngarai, banyak sosok besar tiba-tiba bergegas dari kedua sisi ngarai. Akhirnya, mereka menutup seluruh jalan. Mulut mereka yang buas dan besar memancarkan lidah ular yang mengandung bau busuk dengan suara cici. Mata ular yang gelap dan dingin menatap semua orang di konvoi. Sialan, hati Han Chong langsung tenggelam saat melihat ular besar yang tak terhitung jumlahnya menghalangi jalan mereka. Meskipun ular besar ini hanya berada di peringkat 3 Magical Beast, tubuh mereka sangat besar. Dengan hanya beberapa lusinan, mereka mampu memblokir seluruh jalan sampai tidak ada celah sedikit pun yang tersisa. Gelombang suara gemerisik dikirim dari semak-semak di sekitarnya setelah jalan diblokir. Segera, ular beracun besar dan kecil yang tak terhitung jumlahnya, berbagai warna keluar dengan cara yang padat. Akhirnya, mereka mengepung seluruh konvoi. Cek-cek, sekelompok orang bodoh benar-benar berpikir untuk melewati sia tua yang hebat ini. Tawa aneh tiba-tiba terdengar dari langit setelah lingkaran itu terbentuk. Segera, sosok hitam hijau dengan cepat terbang dari atas ngarai. Dalam waktu singkat, dia muncul di langit di atas konvoi. Sosok yang baru saja muncul di langit di atas konvoi itu cukup aneh. Tubuh dan tungkai manusia ditutupi dengan sisik hitam hijau yang padat. Tempat di mana kepalanya seharusnya berada memiliki kepala ular yang terlihat buas. Matanya yang kecil berisi dingin dan kejam yang gelap saat mereka menatap orang-orang di bawah. Selain itu, di belakang iblis setengah manusia setengah ular ini terdapat sepasang sayap doki hitam hijau, yang membawa seekor liar yang kuat yang menyapu jurang saat mereka mengepak. Ekspresi kelompok Han Chong segera berubah menjadi putih pucat ketika mereka melihat sosok hitam hijau yang muncul. Suara mereka sedikit bergetar. Ular iblis, Siamang. Siamang menatap konvoi dari atas. Dia tiba-tiba tertawa saat dia dengan santai berkata,
kalian semua harus tahu aturan kakek ini, bukan? Wajah Han Chong sedikit gemetar. Dia segera keluar dari konvoi, mengeluarkan kartu kristal dan dengan hormat berkata, tentu saja kami tahu tentang itu. Komandan Siamang, kami adalah konvoi dari klan Han di kota Tianbei. Ini adalah hadiah kecil yang saya harap Pak Komandan akan menerimanya. Petik 2. Siamang mengulurkan tangannya. Sebuah kekuatan hisap tanpa basa-basi menarik kartu kristal di tangan Han Chong. Dia meliriknya sebelum membuka mulutnya dan tertawa, lumayan. Sepertinya kalian semua masih memiliki ketulusan. Petik 2. Wajah Han Chong sedikit gembira setelah mendengar ini. Dia dengan hati-hati berkata, kalau begitu, dapatkah Pak Komandan mengizinkan konvoi kita lewat? Ini wajar saja, Siamang tersenyum aneh. Lidah ularnya menjilat sudut mulutnya sebelum jarinya tiba-tiba menunjuk ke kereta tempat Han Sui berada. Dia tersenyum cabul dan berkata, namun, tinggalkan dia dulu. Ekspresi semua orang dalam konvoi tiba-tiba berubah. Cukup banyak orang yang diam-diam mengencangkan cengkeraman senjata mereka. Han Chong juga menarik napas dengan lembut dan dengan hormat bertanya, apa maksud Tuan Komandan? Hehe. Gadis kecil, tidak perlu bersembunyi. Kakek ini sudah mengendus jenis wewangian di tubuh wanita dari jarak yang sangat jauh. Selain itu, kakek ini juga tahu bahwa kali ini saya telah bertemu dengan seorang yang sangat indah, oleh karena itu, Anda harus keluar. Siamang mengabaikan Han Chong dan tertawa aneh pada kereta yang pandangannya terkunci. Bang! Suara Siamang baru saja terdengar saat atap gerbong pecah. Sosok manusia muncul sebelum berdiri di atap kereta. Tatapan sedingin es memelototi Siamang di langit. Cahaya merah segera meletus di mata Siamang ketika dia melihat wajah Han Sui. Dia langsung tertawa ke langit, benar-benar seperti yang diharapkan kakek ini. Hadiah kali ini sangat kaya. Sudah lama sekali sejak saya tidak bertemu dengan hal-hal yang begitu indah. Wajah Han Sui sedingin es. Niat membunuh melintas di matanya yang cantik. Dia mengepalkan tangannya yang halus dan pedang panjang muncul. Dia mengepakkan sayap doki di punggungnya saat dia tiba-tiba menembak ke arah Siamang. Hehe, gadis kecil, bagaimana kekuatan Do Wangmu ini bisa lepas dari telapak tangan kakek ini? Siamang tertawa terbahak-bahak saat melihat Han Sui menyerang. Dia melebarkan mulutnya dan pilar doki hijau giok ditembakkan. Akhirnya, pedang itu menghantam pedang panjangnya dengan cara seperti kilat. Pedang panjang itu hancur dan sosok Han Sui juga dipaksa mundur. Pucat muncul di wajah merahnya yang ramping. Jarak antara Do Wang dan Do Huang terlalu besar. Komandan Xia, kami adalah orang-orang dari klan Han di kota Tianbei. Jika kamu menyerang kami, kepala klan Han dan sesepuh pasti tidak akan melepaskanmu. Han Chong segera berteriak dengan marah saat melihat Han Sui mengalami kemunduran. Cek-cek, klan Han ya. Meskipun ada kehadiran orang-orang tua itu, tapi apa yang bisa mereka lakukan padaku? Aku selalu bisa kabur jika tidak bisa mengalahkan mereka. Selain itu, selama aku meninggalkan kalian semua di sini, siapa yang tahu kalau aku menyerang orang-orang dari klan Han? Siamang tertawa aneh. Setelah itu, mulutnya mengeluarkan suara mendesis yang tidak biasa. Ketika suara mendesis ini dipancarkan, cahaya dingin melintas di mata ular berbisa yang tak terhitung jumlahnya di kedua sisi ngarai. Segera, mereka menembak ke arah konvoi seperti anak panah. Adegan yang sangat padat itu tampak seolah-olah sedang hujan ular berbisa, tampak sangat menakutkan. Wajah hampir semua orang mengungkapkan keputusasaan ketika mereka dihadapkan dengan serangan ular berbisa yang begitu menakutkan. Mereka memegang senjata mereka dengan erat dan bersiap untuk bertarung sampai mati. Bang, bang, bang. Ular berbisa dari segala penjuru sepertinya berusaha menutupi langit. Namun, saat mereka berada kurang dari 10 kaki dari konvoi, tubuh mereka tiba-tiba menjadi kaku. Segera, mereka mengeluarkan suara berderak saat mereka berubah menjadi kelompok bola api. Dalam sekejap,
mereka berubah menjadi tumpukan abu yang tersebar dari langit. Melihat perubahan tak terduga yang tiba-tiba ini, semua orang yang hadir, termasuk kelompok Han Chong, Han Sue, dan Siam Mang semuanya tercengang. Ini. Abu hitam pucat perlahan melayang turun dari langit sebelum membentuk lapisan tipis berwarna hitam yang menutupi permukaan tanah. Adegan yang tidak biasa ini menyebabkan hawa dingin meningkat di hati setiap orang. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi. Bahkan dengan kekuatan Siam Mang, dia hanya bisa berdiri dan melihat banyak ular berbisa yang tiba-tiba berubah menjadi abu. Bahkan dia sama sekali tidak menyadari alasan perubahan tak terduga. Keheningan yang aneh menutupi ngarai. Ular berbisa yang tak terhitung jumlahnya di kedua sisi ngarai tampaknya merasakan kegelisahan. Tubuh mereka tegang sementara desisan yang menjengkelkan berulang kali dikeluarkan dari mulut mereka, menyebabkan atmosfer di dalam lembah menjadi jauh lebih gelap dan lebih dingin dari sebelumnya. Kelompok Han Chong saling memandang. Mereka segera mundur perlahan dari konvoi dan melindungi Han Sue di tengah mereka. Mata waspada mereka tertuju pada Siam Mang di langit. Suasana hening berlanjut sesaat sebelum Siam Mang akhirnya pulih. Tatapannya agak ragu-ragu saat dia menyapu tempat itu. Itu mendarat di wajah cantik Han Sue yang menarik dan matanya sekali lagi menjadi panas membara. Mengepalkan giginya, dia sekali lagi mengeluarkan suara mendesis tajam dari mulutnya. Ular beracun yang tak terhitung jumlahnya di kedua sisi lembah sedikit ragu-ragu setelah mendengar suara mendesis ini sebelum cahaya yang ganas melintas di mata mereka. Mereka menggerakkan tubuh mereka, yang menjadi seperti banyak anak panah tajam yang mengeluarkan suara siu-siu saat mereka melesat ke arah konvoi. Melihat ular berbisa melancarkan serangan lain, kelompok Han Chong dengan cepat memanggil doki mereka. Namun, sebelum mereka bisa menyerang, suara misterius, bang-bang, sekali lagi terdengar di langit. Bola api yang tak terhitung jumlahnya muncul sebelum dengan cepat padam seperti bunga epifilum. Akhirnya, ular itu berubah menjadi debu yang perlahan berhamburan. Kegembiraan liar melonjak ke mata kelompok Han Chong saat melihat pemandangan ini. Pada titik ini mereka dapat menebak bahwa ada seseorang yang secara diam-diam membantu mereka. Xiao Jie, nona muda, sebuah kegembiraan muncul di wajah Han Chong saat dia melihat Han Sue dan dengan lembut berkata. Han Sue dengan lembut melambaikan tangannya. Matanya yang cantik perlahan menyapu sekelilingnya, tapi dia tidak menemukan jejak siapapun. Dengan segera, alisnya sedikit bersatu. Mungkinkah keberuntungan mereka sebagus ini? Mereka benar-benar dapat bertemu dengan seorang ahli yang akan membantu mereka pada saat seperti itu. Matanya yang cantik mengembara sebelum tiba-tiba berhenti di kereta beberapa saat kemudian. Tempat itu adalah tempat Xiao Yan berada. Bulu mata panjang Han Sue berkedip lembut saat pandangannya berhenti di kereta. Sebelum dia bisa berpikir lebih dalam, suara gelap dan dingin Siam Mang ditransmisikan dari langit. Bolehkah saya tahu ahli mana yang ada di sini? Saya Siam Mang. Mohon maafkan saya jika saya telah menyinggung Anda dengan cara apapun. Namun, masalah hari ini adalah masalah pribadi antara orang-orang ini dan saya. Teman, tolong jangan campur tangan. Mata Siam Mang menyapu langit saat dia menangkupkan kedua tangannya. Suara Xiao Mang perlahan bergema di ngarai ini. Namun, tidak ada jawaban. Tepat ketika dia merasa agak frustrasi, sebuah suara tua berbicara dengan singkat. Nyah. Suara tua yang tiba-tiba tampak turun dari langit sebelum berlama-lama di samping telinga semua orang. Pada saat ini, kegembiraan di dalam hati kelompok Han Chong semakin padat. Memang ada seorang ahli yang membantu mereka. Mata cantik Han Sue berpaling dari gerbong tempat Xiao Yan berada saat suara tua itu terdengar. Mereka menyapu ke lokasi lain, berniat untuk menemukan ahli misterius ini. Apakah kamu benar-benar ingin bertarung karena orang-orang yang tidak berguna ini? Cahaya yang ganas melintas di mata Siam Mang. Namun, dia tidak berani menyerang karena pemandangan aneh dari tadi. Yang dia lakukan hanyalah berbicara dengan cara yang menyeramkan.
Jika kamu tidak tersesat dalam 10 napas, kamu akan mati. Pemilik suara tadi sekali lagi memberikan jawaban yang sangat singkat untuk kata-kata Siamang. Bahkan Han Chong dan yang lainnya bisa mendengar tawa dingin dan cemoohan dari suara itu. Tampaknya mengejek Siamang karena terlalu percaya diri dengan kekuatannya. Mata Siamang menjadi suram setelah diperlakukan dengan kasar 2 kali. Dia mampu bertindak sesuka hatinya di tempat ini selama bertahun-tahun bukan karena tidak ada ahli yang ingin membunuhnya. Sebaliknya, itu karena pegunungan ini benar-benar terlalu besar dan ada lubang ular yang tak terhitung jumlahnya di dalamnya. Selama Siamang mengubah tubuhnya dan memasuki pegunungan yang dalam, menemukannya akan menjadi masalah yang sangat merepotkan. Karena inilah nama galak orang ini secara bertahap menjadi lebih kuat. Rasa dingin yang pekat melintas di mata Siamang, tetapi tidak ada yang bisa dilihat dari wajahnya. Sebaliknya, dia menangkupkan tangannya ke segala arah dan berkata, karena teman bersikeras untuk melindungi mereka, Siamang akan memberimu wajah ini hari ini. Siamang baru saja mencapai kata terakhirnya ketika kilatan dingin muncul dari matanya. Kakinya segera menekan udara kosong saat tubuhnya berkedip seperti kilat hijau giok. Dalam sekejap mata, dia muncul di depan Han Sui. Doki yang kuat melonjak pada saat ini dan aliran udara yang sangat besar mengguncang kelompok Han Chong sampai mereka dengan cepat mundur. Gadis kecil, hampir tidak ada wanita yang menurut kakek ini bisa melarikan diri. Siamang tertawa cabul saat Doki melonjak. Dia segera meraih Han Sui. Kecepatan-kecepatannya adalah sesuatu yang Han Sui tidak bisa hindari dengan kekuatannya. Oleh karena itu, dia hanya bisa menyaksikan cakar pihak lain mendarat di bahunya. Anda mencari kematian. Tangan Siamang baru saja mendarat ketika teriakan dingin yang berisi niat membunuh tiba-tiba terdengar. Segera riak energi tak terlihat bergabung dengan ruang dengan cara seperti kilat. Sesaat kemudian, itu meledak dengan aneh di dada Siamang. Bang! Ledakan rendah dan dalam terdengar, tapi tidak menyebabkan tumbukan energi sedikitpun. Namun demikian, lebih dari setengah dari Doki yang meresap ke tubuh Siamang segera tersebar. Sebuah kekuatan besar meledak di dadanya dan kekuatan ganas yang liar meledakkan sisik-sisik di kulitnya sampai mereka basah kuyup dengan darah segar. Tubuh Siamang bergegas pergi. Lindungi Xiao Jie, nona muda. Serangan tak terlihat memaksa Siamang mundur. Melihat ini, kelompok Han Chong buru-buru menyerbu ke depan. Mereka mengerumuni dan mengepung Han Sui. Tatapan mereka dengan kejam menatap Siamang. Mata cantik Han Sui menatap Siamang, yang telah ditinggalkan dalam keadaan menyedihkan hanya dengan satu serangan. Gelombang mengerikan muncul di dalam hatinya. Dia tahu bahwa meskipun orang ini menjijikkan, kekuatannya tidak lemah. Menambah fakta bahwa wujud aslinya adalah magical beast dengan kemampuan pertahanan yang sangat kuat, dia tidak menyangka bahwa dia akan berakhir dengan cara yang menyedihkan ini bahkan tanpa melihat musuhnya, seberapa kuat menakutkan orang yang menyerangnya. Sepertinya mereka hampir tidak akan menemukan ahli seperti itu bahkan di dalam seluruh klan Han. Siamang terus melangkah mundur lebih dari 100 langkah. Baru saat itulah dia menghentikan tubuhnya dengan ekspresi terkejut. Dia menghapus jejak darah di sudut mulutnya, melihat sekelilingnya, dan tanpa sadar berteriak, kekuatan spiritual. Anda seorang alkemis. Petik 2. Siamang akhirnya menyadari kekuatan tak terlihat ini saat bersentuhan. Itu jelas merupakan kekuatan spiritual yang dikhususkan oleh alkemis. Serangan spiritual semacam itu juga jelas merupakan keterampilan yang paling mahir dikuasai oleh seorang alkemis. Huff. Pemilik suara itu mengabaikan seruan Siamang. Mendengus dingin dipancarkan dan kekuatan spiritual tak terlihat sekali lagi beriak di udara. Segera, itu berisi momentum seperti petir saat dengan keras melesat ke arah Siamang. Setelah merasakan serangan spiritual yang sedang menuju sekali lagi, timbangan di seluruh tubuh Siamang berdiri tegak. Teror di wajahnya juga menjadi lebih padat. Pada akhirnya, dia mengeluarkan teriakan tajam, berbalik,
dan berubah menjadi sosok hitam gelap yang melarikan diri dengan menyedihkan ke dalam hutan pegunungan di depan tatapan tertegun kelompok Hancong. Dia benar-benar menghilang dalam beberapa kilatan. Siamang benar-benar merasakan niat membunuh yang menusuk tulang dalam serangan spiritual itu. Dia tahu bahwa jika dia tinggal lebih lama, pemilik kekuatan spiritual pasti akan mengirisnya menjadi potongan-potongan daging ular. Mampu bertahan hidup di tempat ini selama bertahun-tahun, Siamang jelas tahu siapa yang harus disinggung dan siapa yang tidak boleh menyinggung. Menyinggung pakar kecantikan seperti itu benar-benar tidak berguna. Setelah Siamang melarikan diri, ular berbisa yang tak terhitung jumlahnya di kedua sisi ngarai segera berbalik dan melarikan diri seperti tikus. Bahkan puluhan ular besar yang menghalangi jalan keluar untuk melarikan diri ke rumput. Dalam beberapa menit, ngarai, yang telah diblokir dengan kuat, menjadi kosong. Adegan ini menyebabkan kelompok Hancong merasa tercengang. Sialan, orang-orang ini benar-benar terlatih dalam melarikan diri untuk hidup mereka. Sepertinya mereka sering dikejar orang. Tidak ada yang tahu siapa yang mengucapkan kata-kata ini di tengah suasana hening yang menyebabkan semua orang tertawa terbahak-bahak. Kerasnya tawa itu tampaknya merupakan upaya untuk mengeluarkan semua keterkejutan mereka sebelumnya. Setelah tertawa, Hancong menepuk dadanya. Dia benar-benar mengambil satu putaran di atas ujung pedang. Untungnya, tidak ada yang terjadi. Wajah Han Sue yang sedingin es dan cantik mencair sedikit saat ini. Dia segera mengangkat kepalanya dan menangkupkan tangannya dengan hormat ke arah langit. Junior ini adalah Han Yue dari klan Han. Elder, terima kasih telah membantu hari ini. Apakah mungkin bagi Anda untuk mengungkapkan diri Anda sehingga generasi muda ini dapat mengingat Anda dalam hati saya? Petik 2. Aku yang dulu hanya kebetulan lewat. Tidak ada yang bisa dilihat. Pergilah. Sebuah suara tua yang samar perlahan ditransmisikan dari langit, membuatnya sulit untuk menemukan posisi sebenarnya. Setelah suara itu terdengar, ahli misterius itu sepertinya telah pergi. Bahkan tidak sedikit pun suara yang keluar. Lingkungan yang tenang menyebabkan Han Sue menghela nafas dengan kecewa. Dia melambaikan tangannya dan suara bergerak yang jelas keluar dari mulut kecilnya. Ayo lanjutkan perjalanan kita. Kelompok Hancong buru-buru mengangguk setelah mendengar ini. Setelah itu, mereka berpisah dan terus melindungi konvoi di tengah-tengah mereka. Gelombang suara retak muncul dan konvoi maju sekali lagi. Han Sue juga telah kembali ke konvoinya sendiri setelah konvoi mulai bergerak. Perasaan yang tidak diketahui menyebabkan dia tiba-tiba mengalihkan pandangannya ke gerbong tempat Xiao Yan berada saat dia naik ke gerbongnya sendiri. Sesaat kemudian, dia akhirnya merajut alisnya dan mengejek dirinya sendiri. Jari-jari kakinya menempel di tanah dan tubuhnya yang cantik melompat kembali ke gerbongnya. Xiao Yan, yang duduk bersila di dalam gerbong, perlahan membuka matanya saat Han Sue kembali ke gerbongnya. Dia memegangi dadanya dan terbatuk-batuk sambil tersenyum pahit. Lukanya belum sepenuhnya pulih, tetapi dia sudah menggerakkan kekuatan spiritualnya untuk bertarung dengan orang lain. Itu sedikit sulit baginya. Setelah meninggalkan ngarai 10.000 ular, seluruh konvoi turun ke dalam suasana yang menyenangkan setelah selamat dari bencana. Suasana khidmat dari sebelumnya benar-benar lenyap. Semua orang sibuk membicarakan adegan yang terjadi sebelumnya. Kekuatan menakutkan yang ditunjukkan oleh ahli misterius itu mengejutkan mereka. Haha, cara melarikan diri dari ular bajingan Siamang sebelumnya seperti ular bodoh yang telah dipukuli sampai pingsan. Itu sangat menyenangkan. Meskipun kami hampir dihabisi, bisa melihat ular iblis itu Siamang, dengan reputasinya yang ganas, berubah menjadi cara yang menyedihkan membuatnya berharga. Petik 2. Ini karena kekuatan besar dari sesepuh itu. Dari apa yang dikatakan Siamang, penatua itu seharusnya menjadi seorang alkemis. Menurut tebakanku, dia setidaknya harus menjadi alkemis tingkat 6. Jika tidak, sangat sulit baginya untuk mengandalkan kekuatan spiritualnya untuk menakuti Siamang. Petik 2. Cek-cek, alkemis tingkat 6.
Aku ingat kepala alkemis di klan Han kita hanyalah alkemis tingkat 5, bukan? Meski begitu, kepala klan masih sangat sopan saat bertemu dengannya. Petik 2. Benar, kali ini kita bisa dianggap beruntung. Sayangnya, kami tidak bisa melihat sesepuh itu. Seorang alkemis tingkat 6. Itu adalah eksistensi teratas bahkan di kota Tianbei. Petik 2. Berhentilah melamun. Seorang ahli tentu saja memiliki kebanggaan terhadap seorang ahli. Kita seharusnya sudah bersujud dan berterima kasih padanya karena telah menyelamatkan kita secara sepintas. Petik 2. Xiaoyan duduk di gerbong dan tanpa sadar tertawa saat mendengar diskusi panas di luar. Untung dia tidak menunjukkan dirinya lebih awal. Tirai gerbong tiba-tiba terbuka sementara Xiaoyan diam-diam menghela nafas. Segera, Han Chong yang tersenyum melangkah masuk. Dia secara acak melemparkan kantong air ke yang pertama dan tersenyum saat dia bertanya, "Kamu tidak terkejut, kan?" Xiaoyan menerima kantong air, minum seteguk air sebelum dia mengangguk sambil tersenyum. Dia dengan lembut menjawab, "Saya baik-baik saja. Kami beruntung kali ini bertemu dengan seorang penatua yang membantu kami. Jika tidak, kemungkinan kita akan terbunuh di 10.000 ngarai ular." Han Chong duduk di gerbong dan dengan gembira berkata, "Namun, sesepuh itu sangat baik. Biasanya, jarang ada orang yang mau repot dalam masalah orang lain kecuali mereka kenal." Petik 2. Xiaoyan menyeringai. Tampaknya Han Chong di depannya menderita syok yang dalam di dalam ngarai. Sekarang, dia menghembuskan semua itu sekaligus. Selain itu, pujian yang tak henti-hentinya dia miliki untuk penatua misterius itu, yang telah campur tangan, menyebabkan ekspresi Xiaoyan menjadi agak aneh saat dia mengangguk. Setelah berbicara bertele-tele selama lebih dari 10 menit, Han Chong akhirnya berhenti dengan sikap yang menunjukkan bahwa dia belum cukup berkata-kata. Dia tersenyum pada Xiaoyan dan berkata, "Setelah melewati ngarai 10.000 ular, perjalanan yang tersisa akan lancar. Meskipun mungkin ada beberapa bandit dan orang terlantar di sepanjang jalan, mereka bukan ancaman bagi kami. Awalnya, kami tidak akan melewati ngarai 10.000 ular selama perjalanan ini. Namun, kami bertemu dengan badai pasir di gurun dan akhirnya menyimpang dari jalur kami. Jika kami kembali, itu akan membutuhkan waktu yang sangat lama. Karenanya, kami hanya bisa menguatkan diri dan mengambil rute ini." Petik 2. Kakak Han, berapa lama lagi waktu yang dibutuhkan dari tempat ini ke kota Tianbei? Xiaoyan tiba-tiba mengerti. Dia masih tidak yakin tentang mengapa kelompok Han Sui tidak diterima oleh para ahli yang dikirim oleh klan Han meskipun mengetahui bahwa mereka harus melewati ngarai 10.000 ular di sepanjang jalan. Setelah mendengar ini, dia mengerti bahwa mereka telah mengubah rute. Dia menganggukkan kepalanya, ragu-ragu sejenak, dan akhirnya mengajukan pertanyaan. Jika semuanya lancar, masih ada sekitar 6 hari lagi. Han Chong berpikir sejenak sebelum menjawab. 6 hari ya, Xiaoyan dengan lembut bergumam saat mendengar ini. Hatinya segera menghela nafas lega. Cederanya sebagian besar akan pulih dalam 6 hari. Pasti ada cukup banyak ahli ketika mereka sampai di kota itu. Jika dia tidak memulihkan kekuatannya dengan cepat, kemungkinan dia akan menghadapi banyak masalah. Bagaimanapun, dimanapun seseorang berada, seseorang hanya akan memiliki hak untuk berbicara dan kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri hanya jika seseorang memiliki kekuatan. Xiaoyan berencana untuk mulai mengumpulkan informasi tentang Hall of Souls begitu dia mencapai kota Tianbei. Jika memungkinkan, dia akan menuju ke Burning Flame Valley dan mendapatkan 2 perubahan tersisa dari Skyfire Tree Mysterious Cheng. Begitu dia memiliki kedua perubahan ini, dia harus bisa bersaing dengan elit Douzong secara langsung bahkan jika dia tidak menggunakan Angry Buddha Lotus Flame. Han Chong sama sekali tidak menyadari pikiran di dalam hati Xiaoyan. Karenanya, setelah mengobrol sejenak, dia menginstruksikan Xiaoyan untuk memulihkan diri dengan benar sebelum dia turun dari kereta. Konvoi itu mengikuti jalan utama dan menuju selatan, perlahan-lahan menuju kota Tianbei yang agak jauh.
Karena semua orang sadar bahwa Xiao Yan terluka parah, jarang ada yang mengganggunya setelah Han Chong pergi. Ini memberinya waktu untuk memulihkan diri dengan tenang. Gerbong kereta juga berlanjut selama beberapa waktu sebelum perlahan-lahan berhenti. Xiao Yan membuka matanya di dalam gerbong, melirik ke langit, dan tahu bahwa konvoi itu akan mulai mendirikan kemah lagi. Bepergian pada malam hari di gurun ini cukup berbahaya, dan akan sangat tidak efisien. Makanya, jarang ada orang yang melakukan perjalanan di malam hari. Setelah penyembuhan sore hari, rasa sakit yang hebat di dalam tubuh Xiao Yan sangat melemah. Dia bahkan bisa merasakan beberapa doqi mengalir di dalam nadinya. Meski sangat kecil jika dibandingkan dengan masa lalu, kecepatan pemulihan lukanya membuatnya merasa cukup bahagia. Xiao Yan membuka tirai gerbong dan berjalan turun setelah gerbong itu berhenti. Dia tahu karakter Han Sui dan tidak ingin ditegur lagi olehnya. Begitu dia turun dari gerbong, Xiao Yan mengambil beberapa tiang tenda, dan berjalan ke tempat tenda yang dipilih kelompok Han Chong. Namun, dia akan mengendus aroma tenang yang samar ditransmisikan di depannya setiap kali dia mengambil beberapa langkah ke depan. Dia segera berhenti, mengangkat kepalanya, dan menatap Han Sui di depan. Setelah itu, dia tersenyum padanya dan mengangguk. Han Sui berdiri dengan cantik di atas beberapa pecahan batu. Matanya yang cantik menatap pria muda di depannya. Pakaian linennya yang kasar memberinya keistimewaan tambahan. Wajahnya dianggap cukup muda dan lembut, tetapi tidak bisa dianggap tampan. Meski begitu, itu adalah wajah yang bisa terus dilihat orang. Dia sepertinya termasuk tipe pria yang tampak lebih menarik semakin lama memandangnya. Mata cantik Han Sui mengamati mata pihak lain hanya agar dia sedikit terkejut. Mata hitam pekat itu tidak menampakkan kegelisahan atau ketidakteraturan yang ditunjukkan orang lain saat mengawasinya. Semua yang terlihat di dalam diri mereka adalah sedikit senyum dan ketenangan. Mata itu seperti air dalam yang sulit membentuk riak sekecil apapun. Nona Han Sui, apakah ada sesuatu? Ketika mata cantik Han Sui menatap Xiao Yan, dia mulai tidak bisa menahan perhatiannya ini. Dia memimpin untuk membuka mulutnya dan bertanya sambil terkekeh. Alis Han Sui sedikit gemetar ketika dia mendengar ini. Dia segera mengulurkan tangannya perlahan dan meraih lengan Xiao Yan di tengah beberapa tatapan tertegun di sekitar mereka. Probing doqi dengan cepat ditransmisikan ke tubuh Xiao Yan. Ekspresi Xiao Yan tidak berubah sedikit pun saat dia merasakan doqi memasuki tubuhnya. Sebuah pikiran melintas di benaknya dan doqi di dalam tubuhnya segera tersebar ke pembuluh darahnya. Doqi beredar satu putaran di sekitar tubuh Xiao Yan sebelum kembali tanpa daya. Itu menggunakan rute yang sama saat melakukan perjalanan kembali ke tubuh Han Sui. Baru setelah itu dia melepaskan tangannya. Kekecewaan melintas di matanya. Tampaknya tebakan konyolnya itu memang berasal entah dari mana. Saat ini, satu-satunya hal yang dia temukan di dalam tubuh Xiao Yan adalah luka dalam yang sangat serius. Tidak apa, Han Sui menggelengkan kepalanya. Dia melihat ke tiang tenda yang dia bawa di pundaknya dan berkata, cedera dalam tubuhmu cukup serius. Anda tidak perlu bekerja. Biarkan orang lain melakukan hal ini. Petik 2. Tidak perlu. Meskipun saya terluka, saya bukanlah orang yang tidak berguna. Xiao Yan tertawa terbahak-bahak. Dia menggelengkan kepalanya sebelum melanjutkan membawa tiang tenda. Dia menghindari Han Sui dan berjalan menuju kelompok Han Chong. Han Sui tanpa sadar mengejek dirinya sendiri saat dia menoleh dan mengamati punggung yang agak kurus. Dia sebenarnya memiliki pemikiran yang tidak realistis seperti itu. Melihat penampilan Xiao Yan, usianya sepertinya mirip dengan dia. Bahkan jika dia adalah seorang jenius pelatihan, kemungkinan dia akan mengalami kesulitan mencapai titik menakut-nakuti seorang elit Do Huang hanya dengan 2 kata pada usia seperti itu. Sepertinya itu hanya kasus keberuntungan. Malam gurun masih dingin dan sunyi. Cahaya perak samar menutupi tanah yang luas di mana orang tidak dapat melihat perbatasan bahkan ketika berdiri di tempat yang tinggi. Bagian dalam kam itu sunyi.
Hanya derak api sesekali yang bisa terdengar. Ada cukup banyak penjaga yang berjalan mondar-mandir di luar kamp, melindunginya. Xiaoyan duduk bersila di tenda yang agak sederhana di kamp. Tubuhnya sekali lagi ditutupi dengan cairan obat yang dia gunakan selama pelatihan. Benang energi melonjak dari lingkungan Xiaoyan sebelum mengikuti napasnya saat mengalir ke tubuhnya. Doqi dalam tubuh Xiaoyan meningkat sedikit demi sedikit. Perasaan memiliki kekuatan secara bertahap kembali ke tubuh Xiaoyan yang tidak berdaya. Pelatihan ini berlangsung lama. Hanya ketika seutas sinar matahari pagi mencapai langit gurun, Xiaoyan perlahan membuka matanya. Namun, ada kejutan yang sulit disembunyikan di dalam mata Xiaoyan yang terbuka. Xiaoyan perlahan melebarkan tangannya. Doqi hijau giok perlahan melonjak saat tatapannya menatap tajam ke kelompok doqi ini. Dia samar-samar bisa melihat energi berwarna perak samar yang tampaknya. Kekuatan spasial. Xiaoyan menghirup udara dalam-dalam. Kejutan berangsur-angsur muncul di matanya. Kekuatan spasial adalah kekuatan misterius yang dibutuhkan seseorang untuk mencapai kelas Douzong agar hampir tidak bisa dikendalikan. Sebelum mencapai kelas itu, bahkan seorang ahli di puncak kelas Do Huang tidak memiliki kualifikasi untuk mengendalikannya. Namun, benang energi berwarna perak yang muncul dalam Doqi Xiaoyan adalah kekuatan spasial asli. Kekuatan spasial ini tampaknya telah ditinggalkan ketika kekuatan spasial di dalam terowongan ruang angkasa dihancurkan. Setelah itu, karena alasan tertentu, tidak tersebar. Sebaliknya, itu bergabung dengan Doqi saya, ini benar-benar kasus berkah karena bencana. Petik 2. Xiaoyan merenung sejenak sebelum bergumam pelan. Namun, terlepas dari apa alasannya, aku saat ini tampaknya memiliki sedikit kemampuan untuk mengontrol kekuatan spasial. Meskipun sangat lemah, saya benar-benar memilikinya. Sudut mulut Xiaoyan perlahan terangkat menjadi senyuman. Sebuah tangan terulur sebelum dia tiba-tiba mengepalkannya. Saat itu dikepal, ruang di depannya benar-benar membentuk sedikit distorsi. Itu seperti yang dikatakan Han Chong. Perjalanan setelah ngarai 10.000 ular sangat mulus. Selama beberapa hari yang tersisa, mereka menemui beberapa masalah kecil, tetapi itu tidak menyebabkan kecepatan konvoi berkurang. Kota Tianbei juga semakin dekat selama beberapa hari perjalanan ini. Setelah beberapa penyembuhan selama beberapa hari ini, kekuatan Xiaoyan telah pulih sekitar 70 hingga 80%. Luka yang dideritanya di dalam tubuhnya juga dengan cepat pulih di bawah efek ganda dari Doqi dan pil obat. Melihat kemajuan ini, kemungkinan dia akan pulih lebih cepat dari yang dia duga. Tentu saja, meskipun kekuatannya pulih secara bertahap, Xiaoyan tidak mengungkapkannya. Dia menyukai orang-orang konvoi yang terus terang ini, dan dia tidak ingin membuat mereka merasa hormat kepadanya karena penyataan kekuatannya. Dia tidak ingin mereka menjadi jauh darinya setelah menambahkan sedikit hal lain ke dalam persahabatan yang telah mereka buat selama beberapa hari ini. Dengan kekuatan Xiaoyan saat ini, kemungkinan bahkan Han Sui dalam konvoi akan kesulitan menemukannya jika dia memilih untuk menyembunyikan auranya. Selain itu, karena kekuatan spasial kecil di dalam tubuhnya, bahkan beberapa ahli di puncak kelas Do Huang atau bahkan elit Douzong akan kesulitan mengidentifikasi kekuatan aslinya jika dia ingin menyembunyikannya. Bahkan tidak perlu membahas tentang kemampuan Han Sui untuk melakukannya. Meskipun Xiaoyan berpikir bahwa dia telah menyembunyikannya dengan sempurna, dia menyadari bahwa sikap Han Sui terhadapnya selama perjalanan beberapa hari ini tampaknya berubah. Setelah dia menginstruksikan Han Chong, tidak ada yang meminta Xiaoyan untuk melakukan pekerjaan manual dalam konvoi. Xiaoyan tertawa getir di dalam hatinya saat menghadapi perlakuan khusus seperti itu. Apakah naluri seorang wanita benar-benar menakutkan? Dia memiliki keyakinan mutlak bahwa dia tidak memperlihatkan jejak apapun, tetapi Han Sui sepertinya merasakan sesuatu secara samar. Kadang-kadang keraguan samar dan pikiran yang dalam akan muncul di matanya saat dia melihat Xiaoyan. Selain itu,
Han Sue sering muncul di depan Xiao Yan ketika dia bebas dan mengobrol dengannya secara acak. Namun, konten obrolan itu diam-diam menanyakan tentang identitas dan latar belakang Xiao Yan. Tentu saja, dengan pengalaman yang diperoleh Xiao Yan selama bertahun-tahun, dia secara alami tidak akan menyerahkan dirinya di depan gadis seperti dia. Balasan serius dan tidak jelas menyebabkan Han Sue kembali dengan tangan kosong setiap kali. Setelah terus berusaha ke arah ini, dia merasa sangat marah tentang perasaan telah menabrak tumpukan kapas. Xiao Yan merasa tidak berdaya di hatinya saat menghadapi adegan ini. Dia hanya bisa mencoba yang terbaik untuk meningkatkan jarak antara Han Sue dan dia untuk menghindari wanita sensitif ini menemukan sesuatu. Han Sue sedang menyelidiki dan tidak yakin selama perjalanan. Ketika mereka mendirikan kemah pada hari kelima, seekor burung pembawa pesan dengan lambang klan Han terbang dari arah yang jauh dari kota Tianbei. Han Sue menerima pesan burung pembawa pesan dari tangan seorang penjaga dan perlahan membukanya. Mata cantiknya bergerak sementara wajah cantiknya perlahan berubah menjadi sedingin es. Kemarahan bahkan melintas di matanya. Yang tak henti-hentinya tertawa, menjadi jauh lebih tenang setelah melihat perubahan ekspresi Han Sue. Semua orang berdiri, tatapan mereka terfokus pada Han Sue di tengah. Xiao Jie, nona muda, apa yang terjadi? Han Chong bertanya dengan suara yang dalam. Itu adalah surat yang telah dikirim dari dalam klan. Surat itu menyebutkan bahwa klan Hong berencana untuk menyerang klan Han segera dan mereka meminta saya untuk berhati-hati. Han Sue mengepalkan tangannya sedikit saat dia berbicara dengan suara sedingin es. Klan Hong, sialan, ini bajingan lagi. Gelombang kutukan terdengar dari semua tempat ketika mereka mendengar kata-kata klan Hong. Apa yang mereka rencanakan kali ini? Han Chong mengerutkan kening dan bertanya. Bulu mata Han Sue berkedip sedikit. Dia segera berbicara dengan suara samar, orang tua itu, yang tidak akan mati dari klan Hong, sedang berpikir untuk mendapatkan kakak perempuan dan aku untuk menikahi Hong Chen bersama. Namun, motif utamanya adalah menelan klan Han kita dan menjadi penguasa sejati kota Tianbei. Petik 2. Ekspresi cukup banyak orang dalam konvoi menjadi gelap setelah mendengar ini. Jelas, kondisi yang dikeluarkan klan Hong menyebabkan mereka sangat marah. Sialan, apakah klan Hong ini benar-benar berpikir bahwa klan Han kita dapat dimanipulasi oleh orang lain sesuka mereka? Mereka benar-benar berani membuat permintaan bajingan seperti itu, kata Han Chong dengan marah. Wajah cantik Han Sue masih sedingin es di hadapan suara marah Han Chong. Kepalanya bergeser sedikit dan tiba-tiba berhenti di depan pemuda yang duduk di sisi api. Namun, dia sepertinya belum mendengar kata-kata dari sisi ini. Dia hanya menundukkan kepalanya dan bermain-main dengan tumpukan api. Melihat ini, alis Han Sue berkerumun. Dia mengalihkan pandangannya ke samping dan dengan dingin berkata, kita akan memasuki area kota Tianbei besok. Setiap orang harus ekstra hati-hati. Petik 2. Dimengerti. Semua orang berteriak dalam persatuan. Han Sue menganggukkan kepalanya. Dia mendengus pelan pada beberapa orang yang tidak dikenal dan berjalan ke tendanya sendiri. Orang-orang di kamp akhirnya kembali ke sisi api setelah sosok cantik Han Sue menghilang. Wajah mereka berubah-ubah antara menjadi terang dan gelap di bawah cahaya api. Yang disebut klan Hong tampaknya menjadi ancaman yang lebih besar daripada ular iblis Siamang. Kakak Han, apakah klan Hong itu sangat kuat? Suasana tenang berlanjut lama sebelum Xiao Yan, yang selama ini fokus menjaga api, berdiri, meregangkan pinggangnya yang malas dan mengajukan pertanyaan. Jika kita benar-benar membicarakannya, klan Hong adalah klan terkuat di dalam kota Tianbei. Bahkan klan Han kita sedikit lebih rendah darinya. Alasan terpenting adalah bahwa klan Hong memiliki sedikit hubungan dengan Wind Lightning Pavilion. Orang yang paling menonjol dari generasi ini, Hong Chen, adalah seseorang dari Wind Lightning Pavilion dan sangat dihormati di dalamnya. Han Chong menghela nafas sebelum berbicara dengan senyum pahit,
klan Hong telah mengandalkan pohon besar ini untuk sangat memperluas reputasi dan pengaruhnya dalam beberapa tahun yang singkat ini. Bagaimanapun, Wind Lightning Pavilion dapat dianggap sebagai faksi tingkat atas di seluruh wilayah utara Central Plains. Klan Han kita jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan itu. Petik 2. Pavilion Petir Angin. Kejutan melintas di mata Xiaoyan saat dia mendengar nama yang akrab ini lagi. Masalah dunia ini benar-benar dipenuhi dengan kebetulan. Jadi bagaimana jika itu adalah Wind Lightning Pavilion? Sial, jika klan Hong itu benar-benar berani bertindak, diriku yang dulu akan membunuh beberapa dari mereka sebelum aku mati biarpun aku tidak bisa mengalahkan mereka. Seorang penjaga yang agak muda di samping api berbicara dengan wajah penuh amarah. Han Chong tidak memasukkan kata-kata marah dari anak-anak muda ini ke dalam hati. Dia menepuk bahu Xiaoyan dan berkata, "Saudara Xiaoyan, sepertinya klan Han akan menghadapi keresahan. Saya akan meminta Xiao Jie, nona muda, untuk memberi Anda uang setelah mencapai kota Tianbei. Anda harus pergi sendiri dan menghindari keterlibatan." Petik 2. Xiaoyan tersenyum, tapi tetap tidak berkomitmen. Baiklah, semuanya harus istirahat lebih awal. Tingkatkan jumlah penjaga malam ini. Setiap orang sebaiknya tetap membuka mata besok. Kita harus aman begitu kita kembali ke klan. Han Chong menghela nafas, berdiri, dan melambaikan tangannya. Setelah itu, dia berbalik dan pergi, meninggalkan semua orang untuk mengutuk api dengan hati yang marah. Xiaoyan menjentikkan jarinya dengan lembut saat dia menatap punggung yang agak lelah. Sebuah tongkat kayu di tangannya terbang ke dalam api. Setelah itu menjadi seperti anak panah yang melesat jauh di bawah tanah. Xiaoyan menepuk tangannya dan berdiri. Dia menyapa semua orang sebelum perlahan kembali ke tendanya. Setelah memasukinya, dia sekali lagi menghela nafas pelan dan bergumam pada dirinya sendiri. Sesuatu seperti bantuan benar-benar membebani Anda. Matahari menggantung tinggi di langit di mana awan menghilang selama ribuan kilometer. Banyak sinar cahaya membawa suhu tinggi karena berulang kali menyebar ke bawah. Di bawah cuaca panas ini, bahkan pepohonan di sisi jalan mulai menekuk hingga sakit-sakitan. Sebuah konvoi berlari kencang di atas jalan yang luas, menimbulkan debu yang membumbung ke langit di sepanjang jalan. Semuanya, lebih fokus. Kami akan segera memasuki wilayah kota Tianbei. Petik 2. Sebuah teriakan keras tiba-tiba keluar dari dalam konvoi. Hati semua orang menegang. Mereka mengangkat kepala dan melihat ke papan nama batu di ujung jalan. Semua tangan mereka tanpa sadar menyentuh senjata di punggung mereka. Tangan, yang mereka gunakan untuk memegang kendali, juga mengeluarkan keringat. Konvoi itu berlari ke depan seperti banteng liar yang marah dan terbang di jalan dengan suara gemuruh. Dalam beberapa menit, mereka mendekati lempengan batu yang digunakan sebagai penanda jalan. Siu, siu, siu. Konvoi baru saja melewati lempengan batu ketika suara angin kencang tiba-tiba bergema di tempat itu. Segera, sejumlah anak panah yang tak terhitung banyaknya ditembakkan dari pepohonan di kedua sisi jalan, menutupi seluruh konvoi saat mereka melakukannya. Kedatangan anak panah yang tiba-tiba itu mengejutkan banyak orang. Namun, untungnya mereka sudah siap. Banyak dokis meletus dan memblokir semua anak panah. Sepertinya mereka sudah siap, tapi sayangnya. Tawa perlahan keluar dari hutan. Segera sejumlah besar sosok hitam dengan cepat keluar dan benar-benar memblokir jalan menuju kota Tianbei. Dua pria tua di depan kelompok sosok kulit hitam adalah orang-orang yang paling diperhatikan oleh Han Chong dan yang lainnya. Kedua orang itu mengenakan jubah merah pucat. Ada lencana berwarna merah serupa di area dada pakaian mereka. Orang-orang dari klan Hong. Kelompok Han Chong mengecilkan mata saat mereka melihat lencana berwarna merah. Nona Han Sui, tolong keluar. Kami dua orang tua datang karena kamu. Kedua orang tua itu mengabaikan Han Chong dan penjaga lainnya. Sebaliknya, mata mereka menatap gerbong tempat Han Sui berada saat mereka tertawa terbahak-bahak. Berderak,
Pintu gerbong perlahan dibuka dan Han Sue yang cantik dan berwajah dingin perlahan turun darinya. Tatapan dinginnya menatap kedua lelaki tua ini saat dia tertawa terbahak-bahak. Tidak disangka bahwa dua tetua Hong Mu dan Hong Lai datang hanya untuk menangkap gadis kecil sepertiku. Saya sangat tersanjung. Petik 2. Meskipun dia berbicara dengan cara ini, hati Han Sue berangsur-angsur tenggelam. Kedua tetua dari klan Hong ini memiliki kekuatan sekitar bintang Do Huang. Mereka bahkan lebih kuat dari Siamang itu. Sekarang keduanya telah bertindak bersama, sepertinya dia akan kesulitan melarikan diri dari malapetaka hari ini. Tidak perlu mengatakan omong kosong ini. Aku yang dulu hanya mengikuti perintah. Kamu harus pergi bersama kami. Hong Lai tanpa ekspresi melirik Han Sue saat dia berbicara. Bermimpilah. Kilatan dingin melintas di mata Han Sue. Dia mengencangkan tangannya dan pedang panjang berkilat dan muncul di dalamnya. Bodoh yang keras kepala. Hong Lai menggelengkan kepalanya saat melihat Han Sue melawan. Ketidaksabaran melintas di matanya. Dia melangkah maju dan muncul di depannya. Dengan lambaian tangannya, angin panas dan kuat yang membawa aura bertekanan memblokir semua jalan mundur Han Sue. Kepucatan muncul di wajah Han Sue saat dia melihat Hong Lai, yang telah menggunakan semua kekuatannya sejak awal. Dia segera mengatupkan gigi peraknya dan melemparkan telapak tangan ke depan. Bang! Kedua telapak tangan bersentuhan dan angin yang berhembus segera mengejutkan orang-orang di sekitarnya hingga mereka buru-buru melangkah mundur. Tubuh indah Han Sue seperti layang-layang yang talinya putus saat dia buru-buru mengambil lebih dari selusin langkah mundur sebelum menstabilkan tubuhnya. Kamu bisa dianggap memiliki kemampuan untuk menerima satu telapak tangan dari diriku yang dulu. Tidak heran Anda telah menarik perhatian Tuan Muda. Tubuh Hong Lai tidak bergerak. Dia melirik Han Sue yang telah mundur. Dia dengan acuh tak acuh berbicara. Segera, dia melangkah maju sekali lagi dan muncul di depan Han Sue. Angin di telapak tangannya bersiul saat dia terus menyerang. Ekspresi sedih yang tragis muncul di wajah Han Sue saat dia merasakan serangan Hong Lai yang lebih ganas. Dia pada dasarnya tidak memiliki banyak modal untuk bersaing dengan seorang elit Do Huang. Angin sawit tiba-tiba datang. Namun, tepat sebelum mendarat di tubuh Han Sue, kekuatan tak terlihat tiba-tiba muncul. Dengan keras, itu dengan mudah menyelesaikan angin telapak tangan Hong Lai. Kekuatan yang tersisa juga mengguncangnya sampai dia mundur beberapa langkah berulang kali. Perubahan tak terduga yang tiba-tiba menyebabkan semua orang merasa tercengang. Han Sue tiba-tiba menoleh setelah dikejutkan. Matanya yang cantik terkunci pada gerbong tempat Xiao Yan berada. Menindas seseorang yang lebih muda hanya karena kamu sudah tua, namun kamu sebenarnya bertindak sangat benar. Anda benar-benar telah berlatih sampai Anda memiliki kulit tebal di usia Anda. Suara tak berdaya juga perlahan terdengar saat semua orang tercengang. Namun, kali ini, suaranya jelas dan kuat. Itu bukan lagi nada tua dari terakhir kali. Sekian dulu ya guys. Terima kasih sudah mendengarkan, bye-bye.